Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Rabu 3 Maret 2021, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, terutama di dalam hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Surat Paulus kepada Petrus yang pertama, ayatnya yang ke-6, beginilah bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, dimanapun atau mau percaya penuh serta bertobat kepada Kristus bukanlah suatu hal atau perkara yang sangat mudah. Bukanlah suatu hal perkara yang sangat gampang. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya atau sejatinya di dalam dunia tidaklah mudah. Itu justru membawa kita ke dalam pemahamannya bahwasanya kita terkenal terhadap Kristen kesan. Padahal sejatinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita harus mengikutnya, kita selalu harus dilanda dan selalu terhadap pencobaan maupun pergumulan yang bisa kita katakan dengan bahasa yang sederhana, yaitu ujian. Sebab kita harus mau menanggung salib sama seperti yang telah ditanggung Kristus tersebut. Kita boleh lihat bagaimana Allah rela jadi manusia, rela menghilangkan natur keilahiannya, bagaimana supaya kita yang selama ini berdosa kembali ditebusnya oleh Tuhan kita, dan Dia rela berkorban untuk hal itu. Dan itulah yang boleh kita lihat bahwasannya Dia juga harus mengalami penolakan oleh dunia. Dia juga harus mengalami yang ditolak oleh dunia, bahkan kotanya sendiri. Kita boleh lihat bagaimana mencoba untuk melawan dan menentang arus kehidupan duniawi bukanlah hal perkara yang mudah juga. Firman Tuhan pagi hari ini juga mau mengatakan kepada kita, di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan ada di situ. Justru Tuhan ada di dalam setiap suka dan duka kita. Karena Tuhan yang mengatakan suka dan duka bergantian dikarukan ke dalam hidup kita, supaya kita boleh mengerti, supaya kita boleh menerima, supaya kita boleh memaknai bahwa Tuhan sejatinya tidak hanya ada di dalam suka, Tuhan tidak hanya ada di dalam duka. Itu yang mau diajarkan Tuhan kepada kita, bahwasanya penderitaan akan selalu ada di dalam kehidupan kekristenan. Tapi kehidupan penderitaan itu bukan yang mau dimaksud untuk menghancurkan kita. Tetapi bagaimana kita boleh melihat ketika kita ada di dalam penderitaan, kita boleh bersyukur dan kita boleh bersukacita. Karena apa? Karena disitulah kita boleh lihat Tuhan bisa dan melihat kita mampu untuk menaikkan level pendewasaan iman. Maka dari itu firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pengharapan, iman, dan kasih. Yang ketiganya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Di tengah segala perjuangan agar dapat hidup di dalam kehendaknya, ketiganya tidak boleh lepas. Pengharapan akan membawa kita kepada sebuah jalan hidup yang benar. Iman membawa kita, perisai kita dari pelbagai cobaan yang ada, dan kasih tentunya akan menguatkan kita dan menyembuhkan kita dari segala luka yang ditimbulkan oleh dunia. Maka tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan, tetaplah beriman, dan bahkan tetaplah melakukan kasih di dalam hidup kita, yang di tengah segala kondisi hidup kita pada saat ini kita diajar bahwa memang kehidupan arus dunia tidak mudah. Tetap berdoa dan setia kepada setiap firman-Nya, maka niscaya keselamatan dan pengharapan kita yang selama ini akan dianugerahkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, kita boleh lihat akhir-akhir ini, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021 hingga saat ini,
di masa pandemi, di masa badai yang sangat besar yang membuat kita sedikit tergoyahkan akan kebutuhan ekonomi kita. Maka kita boleh lihat bahwa Allah arus dunia yang membuat kita semakin kuat untuk mengajak kita untuk menjauhi kehendak-Nya. Tetapi Allah selalu berfirman di dalam hidup kita. Allah selalu menegaskan bahwa jauhi segala apa yang tidak disukainya. Bahwa di tengah pencobaan dunia ini, bahwa di tengah badai dunia ini, Tuhan selalu menegaskan kepada kita untuk jangan goyah, untuk jangan lepas dari segala apa yang telah kita imani. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengulik kita kembali, menggugah ulang pikiran kita kembali, bahwa penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak sebesar Allah kita, tidak sehebat Allah kita, dan tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan Allah kita. Dan kita boleh pahami bahwa penderitaan pada saat ini memang benar-benar dari Allah. Maka yakini bahwa selama kita senantiasa berada dalam kehendak-Nya, berada terus mengandalkan Allah, kita tetap ditolong, kita tetap terselamatkan, kita tetap dibawa menjadi manusia-manusia yang dikehendaki Allah. Itulah yang selalu diingatkan, dan melalui firman Tuhan pagi hari ini, tetaplah berpengharapan, tetaplah bersuka cita, tetaplah memaknai, dan tetaplah bersyukur di dalam segala penderitaanmu. Maka Tuhan akan menambahkan segala sukacita yang ada untuk Dia, kepada Dia, dan hanya oleh Dia, dan semua kemuliaan hanya untuk Dia. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap melakukan kasih, dan tetap menjaga protokol kesehatan di dalam melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.